Suara dosen nak dengar kami Pak Pon. Sekarang dari mulai sana. Pertanyaan dia. Dengan berita agama kita dalam kita perintah dulu untuk mendidiknya dan masyarakatnya. Kita itu termasuk dalam manajemen terpadu. Tiga itu Pak. Dulu ya. Dalam berbeda undang-undang dari undang-undang kita ditulis di dan ada kasusnya yang melihat yang kita ada berutang mengenai pada itu termasuk yang manajemen Mutu. atau juga bisa termasuk sumber data. Dalam proses utang piutang harus ada saksi, harus ada tertulis. Jadi dalam itu proses masuk ke dalam sumber dasar. Menurut pribadi saya itu masuk karena di situ ada manajemennya. Itu untuk menjadi sebuah mutu atau kualitas hutang. Jadi sekedar kalau sekedar saya ini ada kamu ada hutang sama saya, berarti itu tidak ada mutu atau kualitas. Jadi dengan ada saksi, ada tertulis, jadi itu udah ada mutu, udah ada masuk ke dalam sumber dasar. Jadi dasar hutangnya apa? Jadi hingga terjadinya mutu. Itu menurut pribadi saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Mungkin saya Waalaikumsalam warahmatullahi ini sangat fokus banget konsep ini yaitu berdiskusinya ke Tuhan. Jadi sekarang kenapa pemberitaan kita tidak maju atau kurang sempurna karena tidak tercukupi. Walaupun sekarang ini kita lihat ada dibutuhkan uang bos atau uang personal, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan mungkin berbeda dengan kehendak di masyarakat. Ini yang benar kita upayakan dengan adanya kecukupan kebutuhan dan kebijakan jauh kebutuhan kita dengan menerapkan kebutuhan ini.
Jadi inti pertanyaannya bagaimana menerapkan mutu terpadu dalam penggunaan dana BOS di madrasah. Itu Pak ya. Jadi saya kurang paham soal dana BOS untuk penggunaannya. Karena kan saya pun seorang guru. Tidak punya hak dan wilayah untuk menanyakan soal dana BOS. Tapi saya akan coba untuk menjawab hal tersebut. Jadi dalam penggunaan dana BOS itu ada pos-posnya. Jadi tidak bisa misalnya ada dana untuk membayar honorer guru per jam. Jadi untuk meningkatkan mutu kata Bapak harus mencukupi kebutuhan. Minimalnya kebutuhan itu tergantung manusianya sebenarnya. Jadi untuk menggunakan anggaran BOS itu tidak bisa semena-mena. Dalam artian kalau sudah ditetapkan jumlah honorarium bagi guru honorer, itu tidak bisa kita ambil dari dana BOS yang pos yang lain untuk kita kasih lebih kepada guru. Adapun guru PNS itu tidak punya hak di dalam penggunaan dana BOS. Jadi guru pegawai negeri sipil itu sudah punya gaji tersendiri, tidak bisa kita kaitkan dengan dana BOS. Jadi menurut saya untuk mensubsidi dana BOS kepada guru itu tidak bisa dari dana BOS. Jadi jauh antara mutu untuk mengaitkan dari dana BOS. Itu aja, mungkin ada tambahan dari Bapak yang lebih paham akan dana BOS. Kalau boleh saya tambahkan. Yang pertama tadi kita bekerja merancang RKM, rencana kerja masyarakat atau rencana kerja keuangan masyarakat. Karena menyangkut dengan manajemen, kita harus menggunakan sama menghitung dalam hitung anggaran kita membentuk suatu tim atau apa. Pak Saipul guna pegah Pak Muhajir tamang lang Google Meet nak ada dengar tu. Jadi dengan adanya rancangan dari awal, karena di awal tahun anggaran, Gabung Bapak dosen dalam grup. menjadikan manajemen itu suatu pegangan, suatu alat untuk memaksimalkan kita dalam merealisasikan anggaran masyarakat. Maka dengan ini kita yang pertama sekali adalah membuat rancangan atau rencana penggunaan RAPBN, rencana anggaran penggunaan madrasah dengan menjadi patokan kita adalah manajemen yang bermutu.
Ya kan? Ya. Baik, sekarang pertanyaan dari saya, Pak Saiful Amri ya. Ya, Bang. Pak Saiful Amri, kalau ini pertanyaan, apa hubungannya sumber dasar itu dengan manajemen hubungan? Ya? Kenapa manajemen itu kita harus membahas sumber dasar? Apa korelasinya? Korelasi mutu terpadu dengan manajemen pendidikan Islam. Ya. Sumber dasar. Mengapa? Dalam kajian manajemen mutu terpadu pendidikan Islam itu kita harus membahas. Kita kalau kita lihat dari selama kita bukan sama. Kita harus jadi apa? Dalam manajemen. Dan saya rasa pun di kajian apa? Yang lain nak dengar tu Pak Muhajir. Kajian Hana terang, Pak. Hana terang. Kan tu hanai temong lang hanai gabung belagai Pak Jul orangnya. Anak pu, dia lupa. Macet bapak anak pu. Kamu ada dengar. Tu bapak dia kenan anak terang lah. Hana ada tu sayup. Tidak ada. Karena hana menggabung dalam Google Meet koknya nak temong, nan temong. Nak temong kena ada tu. Macet laptop bapak. Dengan HP bentang. Anak tu semua bacut ni. Laptop mentang tak connect ada HP. Semuanya pakai dia pak kan mati-mati ya. Zoomnya bebas. Pak Saiful pakai HP sebab tu untuk bapak. Jadi HP dalam bapak ada suruh mendang. Dengan pertanyaan yang ya. Belum bagikan linknya juga tu ah. Okey, kali belum bagikan. Goreng manis. Apa itu? Dan itu tidak? Lalu? Ada kah?
Kurang. Kurang gas suaranya. Ya, anak saya agak. Kenapa ya kak? Nah, kamera ya? Halo kamera ya? Kak Ustaz. Ya, siap Ustaz. Ya, ni yang baru beres. Dua kau ikut. Ah, Mana tu ni dengan mau aku. jauh je. Mana buka ada mak kau lihat kayaknya. Aja. Baik. Pertanyaan awal dulu kepada saudara Saiful Amri ya. Pertanyaan tadi apa? Sumber dasar ya. Oke. Jadi apa hubungannya sumber dasar dengan manajemen mutu terpadu pendidikan Islam? Jadi silakan Pak Saiful. Hubungan sumber dasar mutu terpadu. Jadi sebelum kita mengetahui mutu, jadi kita harus ada dasarnya dulu. Apa dasar-dasar untuk membuat sebuah instansi untuk bermutu? Untuk menjadikan suatu instansi bermutu, dia harus tahu sumber dasarnya dulu. Apa dasar-dasar untuk sebuah instansi bermutu? Jadi korelasinya tahu dasar, kekurangannya, kita bisa mengaplikasi atau memanage dengan perjalanan dengan kita tahu dasarnya untuk terpadu untuk sebuah manajemen dalam instansi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada masukan lain atau tambahan dari kawan-kawan? Mohon masukannya dari kawan-kawan. Saya ada sedikit, Ya. tapi bukan yang barusan karena yang barusan ini kurang kedengaran. Yang tadi disampaikan oleh Saiful Amri bahwa dana yang guru itu tidak berhak menanyakan dana BOS. Itu yang saya dengar pertama, mau saya klarifikasi. Yang kedua bahwa guru PNS tidak berhak menerima dana BOS. Jadi mungkin ada agak kurang tepat di pemakaian katanya saja, yang bahwa guru PNS itu bukan tidak berhak, tetapi untuk Juknis BOS 2021 ada aturan guru PNS tidak boleh jika kegiatan dilaksanakan pada saat jadwal, misalnya dari Senin sampai Sabtu itu jadwal aktif. Tapi jika ada kegiatan yang dilaksanakan di sore hari atau di hari Minggu yang tidak ada jadwalnya, itu boleh yang PNS itu menerima dana BOS. Itu yang pertama. Di Juknis 2021 yang sebelumnya boleh. Yang kedua, seluruh warga madrasah, bahkan pemerintah dan masyarakat boleh mengetahui dana BOS. Mungkin untuk ditanyakan kepada kepala madrasah agak terasa sungkan atau bagaimana. Yang sebenarnya dana BOS itu kan harus transparan, harus diketahui oleh seluruh warga madrasah. Jadi itu saja mungkin sedikit tambahan dari saya yang tentang penggunaan dana BOS yang dipaparkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Mimi. Baik, Bapak Ibu, ini sebagai tambahan, sebenarnya apa yang harus menjadi pembahasan ya dalam makalah Bapak Saudara Saiful Amri. Ya, ketika kita berbicara tentang sumber dasar, artinya seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa semua aktivitas manusia dalam hal apapun, ya, dia harus memiliki sumber dasar. Jadi sesuai dengan mata kuliah kita, manajemen mutu terpadu pendidikan Islam.
Jadi kita mau melihat, mengkaji atau menganalisa mutu manajemen pendidikan Islam itu apa yang menjadi sumber dasarnya. Sehingga dalam pelaksanaan pendidikan Islam itu betul-betul bermutu. Dengan kata lain bahwa lembaga pendidikan yang berbasis Islam itu harus bermutu, harus lebih unggul daripada lembaga-lembaga pendidikan lain. Dalam hal ini, pendidikan umum, kita harus berani menyatakan bahwa madrasah itu lebih unggul daripada sekolah. Perguruan tinggi agama Islam itu lebih unggul daripada universitas. Kita harus berani mengatakan itu. Kenapa? Karena ketika kita menyemat Islam di depannya, kata-kata Islam ini semua sudah unggul. Nah, sekarang hanya bagaimana cara melihat, mengeksploitasi konsep-konsep yang ada dalam Islam itu untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. Jadi tidak ada istilah kalau sudah masuk dalam konteks Islam, pendidikan itu, karena kita bicara dalam konteks pendidikan, kemudian mutunya, kualitasnya itu lebih rendah daripada pendidikan umum. Ini konsep dasar harus seperti itu kita pahami. Jadi aneh, kan begitulah kira-kira bahasa sederhana. Ada lembaga pendidikan itu kok lebih jauh kualitasnya ketimbang sekolah. Karena sekolah itu basis, ya, sumber dasar mereka itu kita akui atau tidak, semuanya itu menurut logika perspektif manusia. Makanya sistem pendidikan, lain tempat, lain model. Lain daerah, lain model, lain negara, lain model. Karena apa? Sekolah yang dibina itu, sumber dasarnya itu menggunakan perspektif manusia. Tapi kalau seandainya kita memegang sesuai dengan konsep Islam, insya Allah, karena tidak ada konsep dalam kehidupan manusia ini yang jika dia jalankan sesuai dengan konsep Islam, pasti akan maju. Apapun ya, sebuah keluarga akan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah apabila keluarga itu dibina di atas Islam. Ya. Perilaku seseorang akan mulia, akan dihormati, dihargai oleh manusia jika dia berakhlak Islam. Termasuk dalam mengelola, mengatur, memanage, manajemen mutu, ya, terpadu dalam lembaga pendidikan. Kemudian ketika kita menambatkan Islam di depannya, semestinya lembaga pendidikan Islam itu apa? Ya, bermarwah, bermutu, unggul. Itu sebenarnya. Tapi realita di lapangan, mengapa ini terjadi? Pada dasarnya salah satu faktor, ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu faktor. Apa? Karena lembaga pendidikan Islam tidak kembali kepada sumber dasar pendidikan Islam itu sendiri. Nama madrasah, nama pondok pesantren, nama perguruan tinggi agama Islam, tapi sumber dasar untuk membangun paradigma epistemologi keilmuannya, perilakunya, semua dimensi dalam dunia pendidikan itu tidak bersumber kepada Islam itu sendiri. Ini yang jadi masalah sekarang problematika lembaga pendidikan Islam. Sehingga tidak perlu heran kalau ada beberapa tempat lembaga pendidikan Islam itu tidak menjadi favorit masyarakat. Tidak menjadi andalan masyarakat. Tidak menjadi keunggulan masyarakat. Bahkan dianggap lembaga pendidikan Islam itu lembaga pendidikan yang kolot, primitif. Berarti salahnya di mana di situ? Salah satunya adalah karena pengelola lembaga pendidikan tidak mampu dan tidak bisa memahami, tidak mampu mempraktekkan, tidak mampu mengkolaborasikan, ya, konsep sumber dasar Islam itu dalam memanage, mengelola lembaga pendidikannya. Itu sebenarnya permasalahan, yang paling mendasar. Nah, jadi tugas Pak Saiful Amri di sini apa sebenarnya? Tugasnya adalah mencari
Apa sih yang menjadi sumber dasar manajemen mutu pendidikan Islam itu? Oke? Oke. Kalau kita lihat dalam beberapa pendapat pakar, sumber dasar pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu terpadunya itu, berarti jadi harus dikelola, harus dimanage. Namanya saja manajemen. Manajemen itu mengelola, memanage. Apanya yang dikelola, dimanage dalam sumber dasar ini supaya lembaga pendidikan ini bermutu? Jadi di sini ada 3 sumber dasar secara umum. Yang pertama ada yang namanya, dan ini tidak boleh tidak, sumber dasar pokok. Sumber dasar pokok. Artinya ini tidak boleh tidak. Kalau dalam hukum fikih namanya wajib. Kalau dalam sholat rukun. Munyo hana danyan hana tahmil. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Kira-kira begitu. Kalau fikih wajib artinya harus. Kalau tidak berdosa. Rukun dalam ibadah itu harus. Kalau tidak sah. Kira-kira begitu. Nah, dalam manajemen mutu terpadu dalam pendidikan Islam ini ada dasar pokoknya dia. Harus, tidak boleh tidak. Apa yang pertama? Sumber dasar pokok itu disebutkan adalah atiullah wa atiur rasul. Itu langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan atiullah wa atiur rasul, itu mutlak tidak ada tawar-menawar. Kalau tidak mau lembaga pendidikan kita bermutu. Kalau lembaga pendidikan Islam ini lebih unggul daripada sekolah. Makanya kalau ada pertanyaan dalam beberapa forum, kenapa lembaga pendidikan Islam itu tidak diminati oleh masyarakat, kualitasnya, penyebabnya apa tadi? Penyebabnya tadi apa? Dasarnya tidak ada. Jangan-jangan lembaga pendidikan Islam, tapi dasar untuk menggerakkan lembaga pendidikan Islam itu tidak kembali kepada dasar pokok. Kita memberi nama saja Islam, tapi sumber dasarnya undang-undang, peraturan, pakai menurut pakar barat dan sebagainya. Nggak ketemu. Ayo gitu. Kita membuat cendol. Ini buka cendol bunga. Marro kena kata bu minyak dalam. Aika minyak sang sana cendol yang melawang ngampun aja. Di moli. Tapi moli itu mahal. Kilo beratus Rp20. Mahal dia. Tapi bukan situ tempatnya. Jadi nggak enak nanti dia. Karena belum ada istilah cendol itu digoreng. Kecuali politik yang digoreng. Isu yang digoreng itu lain. Ya kan? Hanya ini problematika. Kalau seandainya ini dikembalikan kemari, Masya Allah, tepat. Dan ini bisa kita dalam konteks sejarah, bagaimana Islam ditakuti dan disegani oleh lawan dan kawan, ketika Islam itu kembali kepada dasar pokok Al-Quran dan Sunnah. Kita jujur aja, kenapa masjid kita banyak yang kosong? Karena pendidikan oleh sebagian ustadz tengku kita, mereka dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah ini, hadis ini, untuk mencari hukum, yang hukum itu bisa memudahkan mereka supaya baik jangan mudijid. Hukum salat berjamaah, diminta hukum yang paling ringan. Sunnah. Atau fardu kifayah. Kata malaikat memang. Berarti, menyokana urun tidak doro menteri kabar hari ada pernah ulama dulu ketika dia memfatwakan bahwa fardu kifayah kemudian sunat itu apa maksud mereka? Mereka hanya menjelaskan status hukum menjelaskan status hukum berdasarkan kan Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, maka disimpulkan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah misalnya atau fardu kifayah. Nah orang yang memfatwakan itu tetap cuma yang berjamaah mutijin, anak keren. Idanya bangda hukum fardu kifayah. Kabar. Jadi orang ditanya di jamaah, tengku hukum salat berjamaah fardu kifayah. Kabar. Nah, langampungnya urung 500 doh. Urung yang pertu memang tu nyan hukum. Maka tidak usah heran mesti di kampung kosong. Maka dalam hal ini tengku dan tanda petik oknum dia bertanggung jawab atas kekosongan salat berjamaah di bertanggung jawab.
Karena salah di fatwa. Jadi fatwa ulama jamu berarti pegahnya itu hanya menjelaskan status hukum, tapi pelaksanaannya kita menjadi ilmu ragam, kita mau ini. Ini contoh. Nah, begitu juga dalam masalah manajemen itu pada lembaga pendidikan. Lihat bagaimana pendidikan kita sekarang. Ya? Gak usah kita melihat di dalam konteks sekolah. Kita lihat di madrasah. Bagaimana cara guru kita memberi pemahaman bahwa ada pengkotomian. Pengkotomian itu artinya apa? Pemisahan. Punya orang yang perlu ilmu akhirat, itu langsung dikelompokkan apa? Apakah saja ilmu akhirat itu? Tauhid, akidah, akhlak, fikih. Itu langsung dikelompokkan. Ini ilmu akhirat. Ilmu dunia, fisika, kimia, biologi. Berarti sebenarnya yang membuat kita mundur, buku kita itu turun, kita yang wajib. Itu sama juga dalam masyarakat. Yang dikatakan ibadah itu apa? Seputaran bayang, kan? Puasa, zakat, haji. Sekarang kita harus berani menyampaikan pada masyarakat. Wahai ayah tua, nyan wing becaknya ibadah rano, 3 wing pahala dikurangi rano. Kenapa Anda itu dianggap ibadah? Karena kewajiban seorang laki-laki mencari nafkah. Mencari nafkah itu ibadah. Hanya saja dia tidak dikelompokkan dalam ibadah mahbah. Mahbah itu artinya ada ketentuan. Nakefiyah. Sholat, nakefiyah. Hanya kata yang keras. Hanya dah sujud tidak berperku. Tidak kata keraji. Punya wing beca, hanai, menurut beca, menurut terawih, menurut urun degani. Tapi usaha kita mencari uang itu kewajiban. Dan itu pahala besar. Pahala itu jauh lebih besar daripada orang yang iktikaf di masjid. Makalah Orang yang pendidikan jauh formal dan dan jadi jauh lebih berdaya besar manusia timbang muslim di tengah masyarakat. di masjid. Orang yang berzikir di masjid. Makanya pada masa Umar, ketika beliau selesai sholat, habis berzikir, beliau melihat ada beberapa sahabat duduk berzikir sampai menjelang sholat berikutnya. Apa yang beliau lakukan? Justru tidak nyabang menggema. Kemudian apa namanya? Kemudian ngentapak tidak punya peduk baru. Kejut. Kira-kira bahasa Aceh. Benar lah. Kira nak rumah, nah, ada tetangga, ada. Mereka butuh nggak nafkah? Butuh. Ya benar rezeki. Tuan hina ibadah nanti. Ide lang-lang, ide babecak. Ide ibadah nanti. Jadi ada pengkotomian. Untuk belajar fisika itu dianggap bukan ibadah. Orang yang belajar kimia itu dianggap bukan ilmu akhirat. Orang yang belajar matematik, fisika, biologi itu bukan ilmu akhirat. Sehingga yang tertanam pada si anak, ya, bunyuka belajarnya mati itu yang dianggap dua geri. Maka nggak perlu heran, ya kan? Ada orang yang dikucilkan dalam masyarakat karena dia ahli matematik misalnya. Padahal Islam itu salah satu kokoh keilmuan Islam, ya, ilmu matematik. Ya jadi masalah kesederhanaan. Ilmu faraid wajib bagi Allah yang penting. Maka nggak pernah heran kenapa ada pembagian faraid warisan di masyarakat itu pembagiannya dibandu pakan. Hanya ini punya idenya katanya kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagi warisan hanya 2 pakan ini. Bila yang betul dalam Al-Quran. Mungkin panjang ada pahami persentase dalam pembagian harta warisan, punya idenya tidak paham. Matematik, maka matematik itu juga bagian ilmu akhirat. Ini perhatian. Ini kan salah satu bentuk mutu. Ya itu sumber dasar. Jadi tugas Pak Saiful adalah bagaimana ya menjelaskan apa tadi? Apa fungsi ya Al-Quran itu dalam manajemen mutu terpadu pendidikan Islam? Al-Quran itu apa fungsi? Jelaskan. Kalau fungsi Al-Quran dalam fikih jelas, ya kan? Kalau dalam akidah tauhid jelas sebagai apa dia. Sekarang dalam pendidikan, apa sih perannya, fungsi daripada Al-Quran itu? Oke? Nah, kemudian yang kedua, ini mesti sumber dasar tadi ya, apa itu? As-sunnah atau hadis.
Nah, ingat, Al-Quran dan hadis itu selalu Allah gandengkan dalam Al-Quran. Artinya, salah satu saja itu cacat dalam artian kita tidak beriman, maka tidak sempurna Muslim seseorang. Bahkan para ulama menyepakati orang yang tidak beriman kepada hadis Nabi, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, maka ada juga sebagian kelompok masyarakat itu yang namanya ingkar sunnah. Ingkar sunnah artinya apa? Dia tidak mau mengimani hadis. Kenapa? Karena dianggap Muhammad itu manusia. Namanya manusia tentu ada benar, ada salah. Kalau itu nggak bisa dijadikan hukum. Sedangkan Al-Quran itu milik Allah. Allah itu Tuhan, maka Tuhan tidak pernah salah. Maka boleh, wajib kita mengambil dia sebagai sumber hukum. Adapun hadis itu Muhammad ada benar, ada salah, sehingga tidak perlu. Ini kelompok ingkar sunnah namanya. Itu yang hanya benar. Hadis Muhammad itu Nabi dan Rasul. Allah sudah jamin. Kalau Allah sudah jamin, maka kebenaran mutlak ada pada Rasulullah SAW. Maka wajib diikuti. Nah, oke, dalam konteks sunnah ini atau hadis, lihat apa perannya, apa fungsinya dalam mutu atau manajemen dalam mengelola lembaga pendidikan Islam itu. Ingat, dalam mengelola pendidikan Islam, Rasulullah banyak memberi contoh-contoh. Bagaimana mengelola kurikulum, bagaimana mengelola tenaga pendidikannya, guru, siswa, ya. Nah, misalnya contoh sederhana. Bagaimana Rasulullah memberi pelajaran kepada para sahabat ketika itu, dalam hal ini posisi sebagai peserta didik. Rasulullah memberikan pembelajaran kepada mereka, ya. Dalam setiap materi beliau mengulang-ulanginya sampai 3 kali sampai mereka paham. Kemudian dalam pengajaran tidak pernah membentak, memarah-marah, mencaci maki. Itu bagian daripada manajemen. Ya. Nah, itu dengan peserta didik. Dengan tenaga pendidik juga begitu. Oke. Jadi kita harus melihat bagaimana atau apa fungsi pada sunnah itu dalam manajemen mutu terpadu. Itu apa tadi? Dasar pokok. Kemudian ada yang kedua, itu dasar tambahan. Ya, dasar tambahan adalah dasar di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Di situ nanti masuk bagaimana sikap para sahabat. Nah, sahabat ini bisa jadi hukum dia. Yang ada pada Al-Quran, yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada hadis. Kemudian ada para sahabat, mereka itu berijtihad. Kenapa berijtihad? Karena konteks itu kejadian di lapangan. Itu sudah terjadi pergeseran, perubahan nilai, perubahan masa. Pada zaman Rasulullah itu tidak pernah ada. Kemudian di zaman para sahabat itu muncul, maka keluarlah fatwa-fatwa para sahabat, sikap mereka. Ya, ini kemudian para sahabat juga ketika itu sudah melakukan sistem proses-proses pendidikan kepada sahabat berikutnya. Nah, misalnya, kalau dulu Rasulullah itu dari masjid, dari rumah ke rumah. Kemudian ketika para sahabat Islam itu sudah mulai berkembang, maka mulai membuat lembaga-lembaga pendidikan. Artinya pendidikan itu sudah diatur secara sistematis. Jadwalnya, siapa yang jadi gurunya, malam apa saja belajarnya. Kalau pada masa Rasulullah tidak sampai segitu tertibnya. Karena dulu one man, one show. Hanya Rasulullah yang berbicara sendiri. Para sahabat ikut kemana Nabi dan Rasul. Sekarang nggak bisa begitu. Sekarang pada masa sahabat ketika itu sudah ramai. Sahabat juga harus menyampaikan dakwah ini ke seluruh penjuru dunia, ya, sampai ke Eropa, bahkan ada yang sampai ke daerah Persia, Iran sekarang ini ya, sampai ke Palestina dan sebagainya. Oke, itu sahabat. Kemudian ada ijtihad, Jadi kita lihat apa peran daripada ijtihad itu sendiri. Kemudian juga ada maslahah mursalah. Ya, apa itu kemaslahatan umat? Maslahah mursalah. Ini kalau kita nanti masuk dalam kajian usul fiqh, itu ada nanti kita lihat apa makna daripada maslahah mursalah itu. Nah, nanti kita lihat dalam konteks manajemen mutu bahwa itu butuh itu. Oke. Kemudian ada uruf. Uruf itu nilai-nilai dan adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dasar pokok tadi. Nah, yang tidak bertentangan dengan dasar pokok tadi. Misalnya
dalam hal ini inilah yang kemudian muncul hukum-hukum perundang-undangan ya yang dibuat oleh pemerintah. Karena apa? Masyarakat dalam konteks Indonesia tidak sama dengan masyarakat yang ada di Arab misalnya, ya. Tidak sama dengan yang ada di Eropa dan seterusnya. Tentunya uruf ini, kebiasaan masyarakat ini juga harus dilihat tidak boleh bertentangan dengan dasar pokok tadi. Oke? Jadi di sini Pak Saiful menjelaskan apa fungsi masing-masing sumber dasar itu tadi. Yang dasar pokok, laporan dan sunnah, ya, apa fungsi dia dalam manajemen mutu terpadu atau dalam mengelola lembaga pendidikan, apa sih fungsinya itu? Nah, begitu, ya. Kemudian dasar tambahan juga begitu, ya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya dasar operasional. Dasar operasional. Nah, apa maksudnya di sini? Ya, dasar operasional di sini, ya, dijelaskan ada 6, ya. Ada dasar historis. Dasar historis, sejarah. Ya, bahwa manajemen mutu terpadu pendidikan Islam ini dia tidak boleh lepas dari sejarah. Lembaga pendidikan Islam dalam berbagai aktivitasnya itu tidak boleh melupakan sejarah. Jadi ada dasar historis. Kenapa lembaga pendidikan Islam? Kenapa tidak lembaga pendidikan umum saja di Indonesia? Kenapa harus ada lembaga pendidikan Islam? Oke. Ini dalam konteks sejarah ini, kalau kita lihat bagaimana perjuangan tokoh-tokoh agama dahulu, ya, pra kemerdekaan di Indonesia, mereka berjuang supaya lembaga pendidikan Islam ini ada di tengah masyarakat. Kemudian setelah kemerdekaan, kemudian pada masa Orde Lama, kemudian pada masa Orde Baru, kemudian pada masa reformasi. Lihatlah bagaimana perjuangan mereka dalam menjaga, membentuk, menjalankan sistem pendidikan Islam. Luar biasa sekali perjuangan mereka. Tidak bisa kita kesampingkan perjuangan mereka. Walaupun dalam perjalanan mereka ada yang berdarah-darah, walaupun dalam perjuangan mereka ada yang salah, dia salah manusia. Tapi yang menikmati adalah kita sekarang. Berapa ratus ribu orang bisa hidup, makan, minum, menafkahi keluarganya di bawah lembaga pendidikan Islam. Ini kita saja nih yang di IAIN, termasuk saya sendiri. Saya bukan pejuang lembaga pendidikan Islam. Saya penikmat. Mungkin bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu juga begitu. Penikmat sekarang. Siapa yang memperjuangkan lembaga pendidikan Islam ini? Orang tua kita dahulu. Sebelum Indonesia merdeka berjuang dengan Belanda. Setelah Indonesia merdeka berjuang dengan pemerintahan Orde Lama, ya. Kemudian masuk ke era Orde Baru, perjuangan lagi. Bagaimana diskriminasi lembaga pendidikan Islam dan seterusnya. Sampai di era reformasi. Sekarang baru sederajat kita dengan lembaga pendidikan umum. Jamun hana munyo yang melintai tuh rumah tanya 4 buat guru min ngujung mata hana yum. Sekarang gimana ngajar? Pada pegawai min MSN bangga gitu. Berarti apa? Dia seorang guru, dia PNS, dia orang paham agama. Ya nilai plus. Ya jaman Pak guru min ayah sampai ada pending dari ada prelindo dari yang jaman. Sekarang enggak, ya sebuah kebanggaan. Justru sekarang kalau ada guru yang dari sekolah datang melamar anak gadis seseorang, di mana ngajar di SD, yang di Graham nih tuh, jadi karena apa? Agama nggak ada pada diri dia, hanya pemahaman ya, bukan berarti kita anggap ini semua tidak, oknum. Ini terus guru pesantren, guru min, apalagi dosen di perguruan tinggi agama Islam, nyan, godam saja agak terima, nyandu. Ada dan tetu dalam gede ya. Kira-kira demikian lah. Oke, baik. Itu tadi Pak dasar operasional ya. Ini ada 6, ada dasar historis, nanti ada dasar sosial. Ya. Dasar sosial, kemudian dasar ekonomi, ya. Kemudian ada dasar politik. Ini tadi. Dasar politik. Bahwa manajemen ya, mengelola lembaga pendidikan itu tidak lepas daripada dasar politik. Kalau enggak, kita nggak bisa sederajat dengan mereka sekarang.
Bagaimana perjuangan madrasah dulu di era tahun 60-an, di era Orde Lama menuju era Orde Baru itu, ya, supaya madrasah itu disederajatkan dengan sekolah. Itu perjuangan luar biasa. Dengan berbagai kekurangan tentunya ya. Maka hanya dapat kabar huruf jemulnya. Dengan berbagai kekurangan mereka. Oke. Kemudian ada dasar apa? Psikologis. Dasar psikologis itu tentu ya tentang bahwa pembentukan lembaga pendidikan Islam juga memperhatikan dasar-dasar psikologis. Kenapa pendidikan itu harus berbasis Islam? Nah, ya, ternyata apa psikologis manusia ini ya butuh kepada bimbingan arahan secara religius. Lihat orang-orang Jepang. Apakah mereka orang bodoh-bodoh? Tidak. Orang hebat-hebat. Tapi ujung-ujungnya ketika mereka stres, apa yang mereka lakukan? Bunuh diri ya. Apa nih? Harakiri. Harakiri. Harakiri, bunuh diri. Hanya saya bunuh diri. Cuma hanya dapat kain praktek lewat orang. Cukup mengan, gampang. Hanya mudah punan ya gantung wayu baba lima ngendalanya bebe. Nah, buka jendela guru wiu tu guys. Kalau beres. Ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan ke pangkuan alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Bapak pembimbing yang saya hormati, kemudian seluruh kawan-kawan yang telah bergabung dalam acara mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. Di pada kesempatan yang berbahagia ini, langsung saja kita melihat dasarnya, yaitu kita ingat sebuah ayat Al-Quran, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili. Di situ aja. Jadi pada hari yang berbahagia ini, ya deh mana? Deh kan? Nan je ke deh? Nam dale? Deh balik. Kan nyo na wifi. Nade kenan. De ah. Ah, ina mati lampu kan? De. Powerpoint je de. Powerpoint de. Ya udah. Kau dia lah saya anda yang kah. Jadi dalam hal ini saya selaku pemateri itu ingin membahas tentang pengelolaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Nah, di dalam hal ini sebagai pengantar pendahuluan, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berbasis keislaman. Nah, posisi ini cukup strategis di sisi budaya, di mana karakter keislaman dapat dibangun secara moderat. Seperti Bapak bilang tadi, jadi kalau kita lihat pendidikan Islam sekarang ini sudah banyak diminati dan menjadi pilihan utama masyarakat. Kemudian pengelolaan kegiatan pendidikan madrasah adalah kegiatan pokok dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Di pendidikan bermutu perlu dikelola secara baik
Pak tadi sudah menjelaskan kepada kita semua, itu jangan mengabaikan kepercayaan masyarakat kepada kita yang sedang dipercaya oleh masyarakat. Maka kita harus kelola pendidikan dengan baik. Kemudian dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pasal 46 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya program pendidikan gratis, nah ini menjadi salah satu penghalang madrasah. Kalau madrasah yang ingin bergerak lebih cepat, kalau madrasah yang standby bergerak ala kadar, ini biasa, apa-apa, nggak ada masalah. Ini kalau ada madrasah yang ingin bergerak lebih cepat, dengan adanya bantuan dari pemerintah yang sudah dikucurkan sekarang ini dan diisu-isukan adalah sekolah gratis, ini menjadi penghalang bagi mereka. Tapi bagi kita sekolah di Aceh Utara ini nggak ada penghalang. Ini semuanya bisa berjalan dengan normal. Bantuan operasional sekolah atau BOS yang mendasari program ini pada kenyataannya lebih banyak berfokus pada memenuhi kebutuhan siswa. Sementara kebutuhan lain seperti kesejahteraan guru seakan-akan bukan menjadi fokus utama. Nah, ini yang menjadi penghalang bagi sekolah yang maju. Sekolah yang mengelola yang ingin lebih maju. Jadi karena tidak bisa mengambil anggaran BOS untuk membayar honor guru lebih banyak. Nah ini kata mereka. Kata bagi sekolah yang ingin mengelola sekolah agama lebih maju. Sehingga berdampak pada keseriusan guru dalam mengajar. Karena kesejahteraan guru merupakan kunci keberhasilan di suatu madrasah. Ini sekolah swasta, bukan negeri. Kalau sekolah negeri umumnya di Aceh Utara sudah banyak PNS, sudah mencukupi. Kemudian rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Ini saya ambil satu contoh yaitu di Min 11 Aceh Utara. Nah, ini sebagai contoh. Ini sebagai bahan pemikiran kita. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan MI Min 11 Aceh Utara. Kemudian tujuan pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah adapun yang menjadi tujuan pembahasan adalah yang pertama untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan. Saya ambil di Min 11 Aceh Utara. Bagaimana dia mengelola keuangan di Min 11 Aceh Utara. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan. Yang kedua ini, untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, khususnya di Min 11 Aceh Utara. Kemudian pembahasan. Biaya adalah seluruh sumber dana baik langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber. Biaya pendidikan diperoleh berbagai sumber. Ada yang dari pemerintah, ada dari masyarakat atau orang tua yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah. Biaya pendidikan pada tingkat sekolah diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, infak siswa yang tidak mengikat dan sumbangan dari masyarakat. Kemudian kita lihat konsep biaya. Konsep biaya dan pembiayaan. Biaya adalah seluruh sumber dana, baik langsung maupun tidak langsung,
ada yang tidak langsung, yang diperoleh dari berbagai sumber pemerintah, masyarakat, orang tua, dan penyelenggaraan sekolah. Biaya pendidikan pada tingkat sekolah diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, infak siswa yang tidak mengikat, dan sumber masyarakat. Saat ini sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat. Nah, kalau di Aceh Utara sekarang ini, khususnya di MI, yang bukan yayasan, itu semuanya dari pemerintah pusat. Padahal pendapatan madrasah memiliki sumber pendapatan sebagai berikut. Nah, padahal kalau pemerintah tidak mendengung-dengungkan pendidikan gratis, ada pendapatan lain. Ada dari pemerintah, yaitu dalam bentuk APBN. Nah, ini sudah jelas. Kemudian dari orang tua siswa dalam bentuk infak, sedekah, dan sedekah. Kemudian bisa juga diambil dari pendaftaran murid baru. Kemudian bisa juga ekstrakurikuler, iuran ekstrakurikuler, dan iuran perpustakaan, dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak didengungkan pendidikan gratis, bisa masyarakat pun mau membantu. Tapi karena didengungkan sudah pendidikan gratis, maka masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk anak-anaknya bersekolah. Padahal di sekolah itu tidak tertampung semuanya pendidikan, lebih-lebih di Min 11 Aceh Utara itu sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat. Dari donatur, nah ini juga dari donatur bisa saja menjadi pendapatan sekolah. Yang terdiri dari bantuan sukarela masyarakat umum. Bantuan sukarela masyarakat umum rutin, jadi ada yang umum, ada yang sementara, ada yang rutin, mau membantu pendidikan kalau pendidikan itu sudah diangkat mutunya, mau diangkat mutunya. Masyarakat pasti mau membantu. Dan bantuan dari alumni, ada alumni-alumni yang sudah berhasil, maka pasti dia membantu alumni. Dari hasil usaha sekolah yang terdiri dari kantin sekolah. Nah, sekolah juga ada kantin, maka dikelola kantin juga menjadi pendapatan madrasah. Kemudian ada koperasi, simpan pinjam, kalau ada koperasi di sekolah bisa juga menjadi pemasukan. Kemudian unit usaha sekolah, penyewaan gedung dan fasilitas jika ada. Kemudian dari sumber yang lain terdiri dari bunga tabungan sekolah yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan masing-masing sekolah. Kalau ada anak-anak suka menabung, boleh kita simpan di tabungan yang bisa menghasilkan untuk kepentingan sekolah. Jangan di rekening pribadi, tapi kita simpan di rekening yang bisa menjadi pendapatan sekolah, atau bergerak usaha, kita memberikan modal usaha kepada orang dan menghasilkan untung dalam jangka 1 tahun kalau ada simpanan siswa. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan Islam. Apa yang maksudnya lembaga? Lembaga pendidikan Islam adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam bersama dengan proses pembudayaan. Ada pembudayaan. Serta dapat mengikat individu yang berbeda dalam naungannya sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum. Di madrasah ada pembudayaan. Dalam arti seperti Pak Saiful bilang tadi, yaitu pendidikan karakter. Diberikan membudayakan kesopanan atau yang sesuai seperti Bapak bilang tadi, seperti ajaran Islam kita sesuaikan. Nah, kita budayakan, misalnya salat duha. Nah, di Min 11 sudah ada pembudayaan salat duha. Kemudian lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkat keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan serta peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman
dan bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Nah, seperti apa bilang tadi. Jadi tidak hanya Islam itu tertulis tapi dipraktekkan di lapangan. Kemudian tugas lembaga pendidikan pada intinya adalah sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan pelatihan agar manusia dengan segala potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Tugas lembaga pendidikan Islam yang terpenting adalah dapat mengantarkan manusia kepada misi penciptanya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ardi, yaitu seorang hamba yang mampu beribadah dengan baik dan dapat mengembangkan amanah untuk menjaga dan mengelola pengelolaan dan melestarikan bumi dengan mewujudkan kesejahteraan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia tidak diutuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi kita dalam pendidikan ini harus menjadi rahmat kepada seluruh alam. Makanya pendidikan Islam ini dalam pengelolaannya harus kita budayakan budaya-budaya yang baik atau sesuai dengan ajaran Islam, sudah pasti baik. Kalau sesuai dengan ajaran Islam, sudah pasti baik. Jadi budaya-budaya yang perlu diciptakan atau pengelolaan keuangan yang perlu dilakukan di sekolah yaitu untuk menjaga keberlangsungan mutu pendidikan, maka diperlukan kepala sekolah yang sangat bijak dan harus tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan agama, peraturan-peraturan Islam dan peraturan-peraturan agama. Dengan demikian, maka menjadilah pendidikan yang ada di Aceh Utara ini menjadi pendidikan yang kita katakan yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi rahmatan bagi sekalian alam. Menjadi negara yang baik. Hanya sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sekarang mari kita perbaiki makalah ini karena saya rasa makalah ini sangat kekurangan dan tidak sempurna. Pada Bapak pembimbing kita minta arahan dan kepada seluruh kawan-kawan untuk membantu menyelesaikan makalah ini dengan sempurna. Hanya sekian dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Taslim. Jadi, Pak Muslim, makalah kita itu kita tidak membahas tentang sebuah lembaga pendidikan. Jadi kita kan program kita kan membahas teori, ya, mengkaji teori, ya, menganalisa teori. Jadi kita tidak masuk ke dalam lembaga-lembaga tertentu. Ya, jadi kita berbicara itu dalam konteks tatanan teori bagaimana sebenarnya pengelolaan pendidikan, pembiayaan, ya, di mana itu orang pembiayaan, pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan. Ya. Nah, jadi maka ini sudah berbicara ya, khusus kita tidak berbicara ini sebenarnya. Tapi kita berbicara bagaimana sih teori atau konsep pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam itu dalam konteks manajemen untuk terpadu. Nah, ya, itu yang sebenarnya yang harus kita bahas di Pak Muslim, ya. Ini saya dalam ini sudah berbicara seperti sebuah proposal tesis ini, ya, dari bagaimana Aceh Utara, bagaimana pengelolaan keuangan dia, ya. Nah, ini bisa Bapak pakai nanti waktu pembuatan proposal tesis ini. Ya. Sedangkan di
kajian kita tidak membahas lembaga tertentu, bukan dalam konteks teologis ya. Oke baik, saya pertanyaan awal dulu kepada Pak Muslim ya. Apa hubungannya Pak Muslim? Tetap pertanyaan yang sama dengan konteks. Apa hubungannya pengelolaan pendidikan dengan manajemen mutu terpadu pendidikan Islam? Jadi apa hubungannya Pak? Apa hubungannya pengelolaan pembiayaan dengan manajemen mutu terpadu? Ya, silakan Pak. Terima kasih Bapak. Jadi hubungan antara pengelolaan pembiayaan dengan mutu sangat erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan atau pembiayaan yang bagus, maka mutu pun menjadi bagus. Dalam arti semua kebutuhan seperti Pak Saiful bilang tadi, semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi itu terpenuhi. Jika terpenuhi segala kebutuhan, itu semuanya berjalan dengan lancar. Karena terjadinya gap sesuatu yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Maksudnya yang baik-baik, tapi ada seseorang yang mengingkari dengan kebenaran itu ada juga kan. Yang semuanya orang yang lain kerjakan semua salah, itu ada juga. Tapi yang prinsipnya dengan adanya pengelolaan pembiayaan yang baik, maka sekolah menjadi maju dan sekolah menjadi bermutu. Karena penganggaran pembiayaan itu tertuju kepada yang dibutuhkan oleh madrasah tersebut. Misalnya dibutuhkan di madrasah tersebut adalah pemeliharaan halaman madrasah misalnya, yang paling kecil. Nah, itu halaman madrasah sudah bagus, maka guru pun yang mengajar sudah nyaman. Kemudian honor guru misalnya. Honor guru sudah memadai. Kalau sekolah swasta cukup, maka guru yang kita tugaskan untuk mengajar, dia mengajar dengan ikhlas. Tapi kalau honornya cuma hanya sekedar cukup untuk uang minyak, 10.000 satu hari misalnya kan, satu bulan 300.000, itu dalam mengajar pun guru yang kita tugaskan itu kurang serius. Itu sangat penting pengelolaan pembiayaan dengan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jika tidak memperhatikan kesejahteraan pengajar, di situ mutu pendidikan rendah karena keikhlasan guru yang mengajar itu kurang. Itulah yang bisa saya jawab. Oke, baik. Pak Muslim, ini sebagai tambahan saja lah ya untuk sempurna makalah Pak. Dalam hal ini Bapak harus menjelaskan agar mutu terpadu itu bisa terwujud ya di lembaga pendidikan Islam. Itu Bapak harus membahas tentang prinsip, ya, prinsip dalam pengelolaan keuangan. Ya. Prinsip. Jadi nanti dalam saya catat dulu Pak. Ya, prinsip dalam pengelolaan keuangan. Jadi nanti Bapak membahas prinsip yang dimaksud dalam manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan lembaga pendidikan itu. Islam bagaimana memandang prinsip itu? Ya, misalnya kita coba lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46. Nah, ini diambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46. Ya, di sana menyebutkan bahwa apa? Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip. Nah, ini dia. Keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oke. Nah, ada 4 nih.
Kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas pasal 48. Oke? Harus ada 4 prinsip. Di situ apa? Ada keadilan, ada efisiensi, ada transparansi, dan ada akuntabilitas. Ini 4 ini. Ini menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48. Oke? Di sini kita ambil saja prinsip ini. Oke? Kemudian Bapak nanti menjelaskan bagaimana perspektif Islam. Perspektif Islam dalam memandang keadilan itu bagaimana dalam pengelolaan keuangan. Adil dalam pengelolaan keuangan, Islam itu memandang bagaimana, sehingga butuh kepaduan antara konsep atau perspektif yang dibuat oleh manusia dengan konsep yang Allah buat dan Rasulnya arahkan itu menyatu. Apakah keadilan yang dipahami oleh manusia sama dengan yang dipahami oleh Islam? Jadi Islam itu hadir untuk menyempurnakan keadilan yang dipahami oleh manusia. Menurut manusia, bagaimana dikatakan adil membagi uang kepada 2 orang anak? Dia berjuang, menggelepok. Itu adil menurut kita. Islam apakah memandang seperti itu? Belum tentu. Nah, Islam itu lebih memandang kepada sesuai dengan kebutuhan. Ada yang kuliah, hanya saja kreditur dia berjalan, hanya yang modal. Ada yang kreditur dia lakukan. Kalau kita ini melihat adil dalam artian bagi sama rata, justru dalam Islam tidak adil. Karena kebutuhan anak kuliah beda ya. Kira-kira begitu ya. Jadi dalam pengelolaan lembaga pendidikan juga begitu. Undang-undang ini mengatur keadilan adil. Bagaimana? Jadi nanti Bapak membahas dalam konsep Islam. Apa? Efisien. Ya, nanti berikutnya adalah aksi berikutnya efisiensi. Dari pengelolaan keuangan itu efisiensinya. Bisa jadi nanti bisa. Nah, pertama kan adil dulu kan. Adil itu bagaimana bisa memandang dalam pengelolaan keuangan. Kemudian efisiensi kan kesesuaian antara rencana dengan apa yang terjadi di lapangan. Kesesuaian. Efisiensi lebih kita pahami begitu. Rencana ini, realisasi bagaimana? Ada efisiensinya. Oke? Kalau tadi di keadilan kan menempatkan itu sesuai tidak. Ada tempatnya kan gitu. Efisiensi itu pelaksanaannya. Oke? Kesesuaian antara rencana dengan realisasi. Sebenarnya begitu kita. Oke? Kemudian transparansi. Ini juga fenomena apapun. Ada sebagian oknum, walaupun dia pelaku pendidikan, apakah kepala sekolah atau guru di lembaga pendidikan, atau yang mengelola lembaga pendidikan itu di atasnya lagi, dinas misalnya. Itu transparansi misalnya. Kenapa? Kalau bahasa anak muda sekarang tidak ada dusta yang berarti itu makanya itu kepada transparansi. Kunjungan dana saya bertanya. Oh, kamu pernah untuk kopeng itu yang kau ada buku. Oh iya kan dari bantah-bantah hanya ngomongnya kepala dinas dan kamu ada kepala dinas. Oh ini kita tulis apa nih? Jelas. Transparansi. Islam prinsip ini itu harus dimiliki supaya tidak ada dusta di antara kita. Hanya kan gitu. Makanya kenapa sekarang ada guru di kepala sekolah benci pada penyelenggara. Kenapa? Salah satu prinsip dalam mengelola keuangan, itu transparansi ini tidak semua orang sadar. Kita mau transparansinya? Kamu tidak sama. Ketika kita menanyakan misalnya, ada kepala sekolah menanyakan kepada negara, tolong buat laporan keuangan dalam satu semester ini.
Kita dalam rangka menjaga mutu ini. Menjaga mutu artinya apa? Bahwa keuangan, uang yang masuk dan uang keluar itu balance tidak. Kita mau kita begitu. AB katanya. Kata benar AB, Pak. AB itu begitu lapornya, begitu sudah. Ya AB mana laporan? Pokoknya AB, Pak. Mana boleh gitu. Dalam keuangan nggak boleh. Pokoknya AB. Harus jelas. Itu kita bicaranya tapi semua jelas transparansinya, penggunaannya siapa yang menggunakan jelas. Nah, ini efek ini semuanya transparansi akan munculnya, tumbuhnya apa jadi kualitas di lembaga. Sehingga kejujuran orang-orang yang mengelola pendidikan itu dia akan terpancar dari lembaga itu dan orang akan melihat luar biasa sekolah itu. Kenapa? Itu beda-beda. Kok transparan? Dan sebagaimana transparannya misalkan pengelolaan keuangan di masjid setiap Jumat diumumkan, walaupun tidak rinci ya, pasti diumumkan. Orang pun puas. Oh Jumat orang yang mampu 2 juta ini loh. Abe dalam dunia pengelolaan keuangan berapa yang dia mau itu diumumkan juga. Abe masuk nomor 8 juta. Ada rinciannya mohon tidak dipakai semua. Mana tadi? Oh berarti honor dimiliki, honor untuk dirinya. Dan zaman aku waktu berita itu banyak ada pikiran itu paling dibuat dengan semua kita berita. Tapi WD yang begitu contoh oleh sampai ala umat. Karena itu orang jadi benci. Ujungnya apa? Tapi kita orang tidak senang kepada lembaga kita. Itu salah satu faktornya adalah mengelola keuangan yang tidak transparansi. Ini kita jelaskan bahwa sangat erat hubungannya pengelolaan keuangan dengan terbentuknya mutu terpadu. Apalagi kita melihat dari Islam. Islam memiliki prinsip transparansi. Tidak boleh kemudian keberadaan modal terus. Karena uang itu uang pribadi kita. Kalau orang bilang dari umat untuk umat. Umat terus umum ya Allah. Berarti dicari. Jadi tersangka. Kemudian apa lagi? Akuntabilitas publik. Akuntabilitas apa? Nah, efek dari transparan itu apa? Bertanggung jawab. Itu prinsip. Nah, jadi di pasal 48 ini, Undang-Undang Sisdikas ini ada 4 prinsip. Keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan undang-undangnya sesuai dengan konsep Islam. Islam dalam pengelolaan keuangan harus ada. Nah, jadi tugas Pak Muslim adalah hari ini. Menyempurnakan. Bagaimana konsep pengelolaan keuangan dalam lembaga pendidikan ya? Islam bagaimana memandang keadilan? Masalah keuangan ya? Itu masalah cinta misalnya itu ada ini keadilan dalam Islam dalam masalah berbagi rasa sudah ada ini ya ini masalah keuangan. Kemudian apa lagi efisiensi ya? Islam juga memiliki prinsip seperti itu. Tak boleh ada salah-salah ya. Yang ada rencana punya waktu atau tidak itu menjawab proyek dulu. Gimana dakwahnya nggak ada berapa ya? Jadi bangsa semua kasus ya. Timbul kelompok-kelompok di sekolah. Macam dari lain dari lembaga. Kemudian transparansi prinsip berikutnya adalah akuntabilitas. Ada yang mau masuk, Pak Ali? Ada yang mau masuk? Penguatan daripada makalah Bapak Muslim tentang pengelolaan kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Baik, mungkin nanti Pak Muslim bisa mencari lagi, mana tahu kan? Ada prinsip-prinsip lain di dalam keuangan lembaga pendidikan. Ini penting sekali prinsip. Nah, jadi prinsip ini kan kalau kita masuk dalam sumber dasar tadi, tempat dia berpegang. Bahwa dia masuk dalam ini orang muda. Kita harus transparansi. Jadi kita harus menanam budaya di sekolah itu bahwa di sekolah ini harus transparansi, terutama dalam masalah itu. Yang mengajarinya, yang mendukungnya, buat sistem kita harus transparansi. Jadi mana?
Pengumuman. Hari ini kita mendapatkan sumbangan dari Dinas PK 50 juta. Nah, bos misalnya, atau dana-dana lain, ya, transparansi. Cuma menyambungkan hari upacara ekonomi. Jadi dana-dana boleh ini cukup kalau perkara ini yang mengelola adalah tenaga ya pendidikan yang ada di sekolah, teman kepala sekolah, guru, sekolah, kemudian kalau sudah selesai dibagi, informasikan bahwa yang sudah kita bagi untuk sekian anak, per anak sekian, jumlah sekian, total sekian, sisa sekian. Itu sudah kita ambil. Dan tidak juga begitu. Apa yang buat rumah. Itu yang ada ini pemerintah. Nah ini betul. PPK khususnya sebagai tambahan saja. Kemudian lagi, kemudian yang apa tadi yang ada membahas masalah materi di sebelah ya. Nah, ini memang Bapak mengambil contoh. Tapi dalam mata pendidikan ini kita tidak membahas sebelah kita membahas tentang ya, apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Konsepnya begini, realitanya begini, yang seharusnya kita lakukan ukur dari yang ada di dalam realita kita, atau kita sebenarnya harus melakukan sesuai dengan teori atau konsep yang dimana itu yang diharapkan Roh tertarik lepak kanya karena selama roh pelayan baru kena Amin sudah kan kupu yang tu kelakar buat sumbangan buat wali murid terkumpul lagi benar. Roh tertarik benar. Ya. Anak buah yang kita hanya masuk dalam konteks prinsip saja tadi. Jadi kalau bicara dalam keuangan tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi prinsipnya kita melihat apa? Kenapa lembaga pendidikan Islam itu ya orang katakan ada sebagai hidup sudah tidak mau. Salah satu faktor penyebabnya adalah ada di pengelolaan pembiayaannya alias manajemen keuangan ada di situ. Kenapa? Karena tidak menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan undang-undang telah melakukan semua 4. Apa maksudnya dari keadilan, efisiensi, transparan, akuntabilitas. Jadi sesuai dengan konsep Islam. Nah, kalau mau kita kembangkan lagi prinsipnya bisa aja. Cuma kita melihat dalam konteks undang-undang aja. Kemudian kita hubungkan dengan Islam ternyata punya dunia. Look kamu, ya yang sepakati di undang-undang Islam juga sepakat. Jadi tidak ada yang bertentangan. Walaupun dalam praktek, apa yang ada? Serang saling. Mereka berarti seperti hewan kita, mereka dan mereka. Tapi benar juga. Ini yang oke lah ya. Oke kawan, terima kasih Pak Muslim ya. Untuk selanjutnya kira-kira ini. Pas. Ini juga. Ya. Dan itu oke. Cuman Pak saya ada hana dong. Nah, nyo kata Henry mong, wala mo? Wala. Apa Pak? Nanti mau Kadang dia nak ada Pak video kan? Ini dah mau dalam Pak Alan. Belum ada Pak. tapi kamu Pak yang lain nama kayak penting semua ada sudah. Oh dah. Kami mulai demo kan. Pak Amin menerima doa. Punya juga Bu Aisyah juga lagi menunggu. Bu Aisyah juga lagi menunggu. Udah masuk jam Bu Aisyah. Apa? Pak Istri. Beli itu. Oh.
Yang tasbih, yang MTPI. Tamam berarti kan? Ya, betul. Berarti tamam, Mas? Tamam. Pak Amin yang lain sama Pak Amin ini. Tolong yang lain. Tolong permintaannya, tolong permintaan. Lihat sama di Bang Slim. Mana lagi? Pak Edi hubungi Pak Amin ya. Ada ikut window atau? Kayaknya tadi tamu apa? Jangan kayaknya ya. Jangan. Tadi? Berarti yang ada tamang di kan? Kiranya diizinkan Pada izinkan. ya benar. Nah tamang ke PowerPoint. Pak. Dan ini saya akan melakukan makalah saya yang dengan mata kuliah manajemen mutu pendidikan terpadu. Manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Cepat bek kita terus. Pastinya di sini anak juga orang itu tanya loh. Pasti ngaun dan nggak ada. Nanti lagi kan. Ya. Latar belakang masalah, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Yang disebut dengan dalam dalil dalam nas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tidak sedikit organisasi yang gagal karena seorang pemimpin tidak mampu membangun keharmonisan antara satu individu dengan individu lain yang dipimpinnya. Membuat kurangnya keakraban di dalam berkomunikasi dan kerjasama tentunya hal ini menjadi penyakit berbahaya dalam sebuah organisasi atau lembaga sehingga tujuan yang diharapkan sebelumnya sulit untuk dicapai. Kepemimpinan atau leadership merupakan seni dan keterampilan orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya, memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpati kepadanya, bermusyawarah dengan para pengikut, serta memintalah pendapat dan pengalaman mereka, mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol atau pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Karena nasihat dari orang lain yang ikhlas jarang sekali kita peroleh.
Beberapa sifat kepemimpinan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, amanah, adil, musyawarah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Para pimpinan lembaga pendidikan Islam dalam membangun kecerdasan sosial, tenaga pendidikan dan kependidikan. Pelaku utama yang memberikan contoh dalam melaksanakan berbagai tugas atau program yang telah direncanakan dan disepakati bersama. Berperan sebagai representasi dari semua bawahannya. Citra sebuah organisasi, keluarga, bangsa dan negara, termasuk lembaga pendidikan Islam berada di tangan pemimpinnya. Berperan sebagai pengontrol dan pengawas semua aktivitas bawahannya. Berperan sebagai akar yang menguatkan eksistensi institusi dan bawahannya. Apa Amin mau bergabung? Bisa digabungkan? Ya, nggak nampak di layar nanti. Nanti. Ya. Pengambil keputusan dan pemecah sebagai masalah yang dihadapi. Berbagai masalah yang dihadapi. Tempat mengadu masyarakat dan bawahannya. Amin. Peranan seorang pemimpin sebagaimana dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto sebagai berikut. Sebagai pelaksana atau eksekutif, sebagai perencana atau planner, sebagai seorang ahli atau expert, sebagai mewakili kelompok dalam tindakannya keluar, sebagai mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok, bertindak sebagai pemberi gambaran, pujian atau hukuman, bertindak sebagai wasit dan penengah, merupakan bagian dari kelompok, merupakan lambang daripada kelompok, pemegang tanggung jawab para anggota, sebagai pencipta atau memiliki cita-cita, bertindak sebagai seorang ayah. Konsep tentang kecerdasan sosial interpersonal. Kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam kehidupan seseorang. Kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Kecerdasan sosial diartikan sebagai segala sesuatu yang berlangsung antara dua pribadi, mencirikan proses-proses yang timbul sebagai suatu hasil dari interaksi individu dengan individu lainnya. Kecerdasan sosial menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. 3 dimensi kecerdasan interpersonal. Pertama, kemampuan untuk mampu merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukkan baik secara verbal maupun non-verbal. 2. Kemampuan seseorang untuk memahami dan mencari pemecahan masalah yang efektif dalam satu interaksi sosial, sehingga masalah-masalah tersebut tidak menghambat apalagi menghancurkan realisasi sosial yang telah dibangun. 3. Penguasaan keterampilan komunikasi sosial merupakan kemampuan individu untuk menggunakan proses komunikasi dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang hangat. Kesimpulan, kepemimpinan atau leadership merupakan seni dan keterampilan orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah
ditetapkan. Pemimpin memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu, dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Kehidupan suatu organisasi sangat ditentukan oleh peran seorang pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan usaha kerjasama serta memelihara iklim yang kondusif dalam kehidupan organisasi. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang dapat mengintegrasikan orientasi tugas dengan orientasi hubungan manusia. Peran sebagai control of internal leadership atau mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok. Seorang pemimpin dituntut harus mampu mengembangkan kecerdasan sosial yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. Sekian, terima kasih dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan kepada yang terutama sekali kepada Bapak pengampu mata kuliah ini untuk dapat memberi masukan dan memperbaiki makalah saya. Dan saya sebenarnya memang kurang bisa dalam membuat makalah. Selanjutnya, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon sebentar nih, Pak Amin juga mau gabung lagi, tapi katanya nggak mau tergabung. Pak Amin. Ya, langsung pertanyaan dari saya ke Pak Yusri ya. Ya. Tentang pertanyaan awal, apa hubungannya kecerdasan sosial dari seorang pimpinan lembaga pendidikan hubungannya dengan pendidikan mutu terpadu. Kira-kira apa hubungannya? Bahwa seorang pemimpin itu harus mampu membangun kecerdasan sosial, sehingga terbentuknya pendidikan mutu terpadu. Ya, kecerdasan sosial itu yang sangat diutamakan di dalam sebuah kepemimpinan, karena kita dan kita menjadikan bawahan kita itu bukan sebagai bawahan, tapi mitra kerja kita. Kalau kita jadikan yang kita pimpin itu sebagai mitra kerja, di situ akan tumbuh rasa sosial kita yang sangat tinggi. Karena saling menghargai, seperti ada kata pepatah, menjaga lisan itu menjaga harta itu tidak semudah menjaga lisan. Baik, ya. Untuk yang terakhir mungkin saran ya. Ada beberapa hal sebagai tambahan ya. Dalam membangun kecerdasan itu harus punya prinsip. Nah, kembali lagi kepada pembahasan awal ini, dia dalam sebuah aktivitas itu kita harus punya prinsip. Artinya dengan prinsip dia kita bisa membangun mutu atau kualitas dari sebuah aktivitas. Karena kita berada di lembaga pendidikan, maka kita harus memiliki prinsip. Nah, prinsip ini tentunya kita harus membangun di atas prinsip Islam. Ya. Banyak orang banyak pemimpin yang membangun kecerdasan sosial, tapi terkadang di luar daripada konsep Islam. Sehingga kadang-kadang kita ada pergaulan antara kepala sekolah dengan tenaga pendidik dan pendidikan. Bukan lagi sebatas antara pemimpin dan bawahan. Mama tetap, bahkan kadang-kadang sudah seperti suami istri. Kepala sekolah suami, guru-guru bagi istri itu bahaya. Sudah terlalu jauh. Berlebihan. Artinya tidak ada prinsip yang mereka pegang. Jadi ada kecerdasan sosial yang harus dipahami oleh pemimpin dengan ada prinsip-prinsip yang mereka pegang. Dalam prinsip ini kecerdasan sosial itu bisa kita bangun ya di dalam budaya lembaga pendidikan.
ya, sebagai tambahan. Ini nanti Pak Istri menambahkan ya, prinsip-prinsip apa yang harus ada dalam pada diri seorang pemimpin ya, lembaga pendidikan Islam dalam membangun kecerdasan sosial bawahannya. Dalam hal ini konteks Bapak adalah tenaga pendidik dan Kependidikan. Bapak tidak berbicara siswa ya. Iya. Bapak berbicara Ini bagaimana peran bisa Pak ulang prinsip. ya. Ya. Prinsip yang dimiliki pimpinan lembaga pendidikan Islam dalam membangun Kecerdasan. sosial. Oke, jadi ada prinsip yang harus dibangun. Kira-kira apa saja? Nanti Bapak telah sedikit kajian dalam Islam itu bagaimana prinsip-prinsip. Sehingga betul-betul kecerdasan sosial itu bisa lahir dan muncul Berdasarkan tenaga pendidikan. berdasarkan norma-norma Islam. Ya kita sudah pasti. Saya tidak dalam konteks pendidikan Islam, ya. Oke, kecerdasan sosial harus dimiliki oleh ya. Oke, baik Bapak Ibu di sini saja lah karena waktu sudah masuk ke jam kedua ya. Sudah masih juga sudah mampu. Ini berikutnya adalah ya dengan Ibu apa? Dengan Bu Aisyah. Anggota pertama. Berikutnya. Belum manajemen pendidikan. Ya, alhamdulillah. Di sini dulu lah, Pak, ya. Alhamdulillah. Oke. Dengan berbagai yang kekurangan yang kita miliki dari sisi pembelajaran kita lewat Zoom ini ya, tentu banyak hal yang kita akui, banyak hal sisi yang lemah ya. Walaupun demikian kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya tadi di meeting juga ada yang masuk orang adalah Ya. memang itu adalah kita untuk insya Allah mudah-mudahan ke depan kalau mempertemukan kita Amin. berada di satu ruangan, Amin. bisa kita berdiskusi lebih bagus lagi ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Dan sekaligus saya tutup pagi saya. Pertemuan kita hari ini dengan 3 makalah dari Pak Saiful Amri tentang mengenai apa tadi sumber dasar manajemen, kemudian yang kedua dari Pak Muslim yang pengelolaan pembiayaan pendidikan, dan terakhir dengan Pak Yusri tentang bagaimana peran pimpinan lembaga pendidikan dalam kecerdasan Sosial. Baik, sampai sini dulu. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.